pengalaman saya bikin patung ini. Nggih. Biasanya saya itu bekerjanya itu fokus, selalu ingat-ingat perlinggo-perlinggo itu. Misalnya kita bikin Ganesha, patung Ganesha, kita ingat patungnya perlinggo Ganesha. Kalau ini enggak, ini saya bekerjanya karena banyak ketawa. Banyak ketawanya. Saya banyak ketawanya. Sesuai dengan sifat Iya, beliau iya. yang happy. Banyak ketawanya dan juga saya sering berjalan. Ketek berjalan saya gitu. Kalau ini enggak, saya itu kecak-kecik gitu bekerjanya. Nah itu pengalaman sedikit saya ceritakan pengalaman saya. Berarti Jelomangku Dagi di saat Jelomangku membuat arca ini tepat sosok Wenare ya. Ya mungkin begitu saya. Ya karena ketawa jadi Sendiri, kesana ketawa sendiri. Iya. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh parita guru yang sangat saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya ingin kembali berbagi kepada kalian tentang apa? Tentang sebuah air suci yang muncul di dataran tinggi, di sebuah dataran tinggi yang ada di Nusa Penida. Nah, ternyata air suci yang ada di pohon besar itu ternyata adalah air suci yang mengalir dari bawah tanah, yang menjadi mata air yang dicari-cari oleh orang-orang spiritual. Nah, bagaimana tentang kemunculan air suci itu dan bagaimana fenomena yang terjadi, sahabat? Nah, pada suatu hari ada tamu Guam, seorang pendeta dari Guam. Dia adalah pendeta Buddha. Dia mencari air suci itu sendiri, bingung mencarinya. Kemudian pada suatu saat dia menemukan air suci itu di tanah Bali. Lalu apa yang terjadi? Di sana dia duduk bermeditasi dan dia menyatakan bahwa inilah air suci yang sesungguhnya, yang namanya air untuk penguatan pembersihan. Nah, lalu kemudian saya sering mengajak tamu ke sana, teman-teman spiritual, orang-orang bule, kemudian orang Cina, Jepang, sering ajak ke sana. Nah, suatu saat saya mengantar saudara saya yang ada di Bogor. Beliau adalah Dr. Wiryawan, Jero Wiryawan. Beliau berkenan untuk diantar Metirtayate karena dia punya istri seorang Cina tulen. Bahkan istrinya itulah seorang spiritual. Bahkan beliau ingin tahu tentang keberadaan sesunan yang ada di Bali. Kemudian kami ajak mereka ke pohon itu. Istrinya itu merasa melihat di sana, melihat sosok Wenare, sosok kera putih yang notabene katanya itu seperti Sun Gokong. Nah, kalau di Bali umumnya kera putih itu dilambangkan sebagai Hanoman. Orang Cina ini, istrinya Jerawayan Wiryawan ini melihat seperti Sun Gokong. Kemudian kita di sana menyatukan persepsi. Kita di sana menyatukan persepsi dan berjanji akan menyetanakan beliau. Lalu kemudian kami mendatangi pengelisir di sana, mendatangi pemangku-pemangku yang di sana untuk ngerembuk tentang itu, untuk membicarakan tentang itu. Akhirnya disepakati untuk menyetanakan sebuah arca suci, yaitu Wenare Petak yang seperti Sun Gokong. Nah, itu sahabat. Nah, yang aneh di sini, di saat kami sudah sepakat, kemudian kami
mendatangi seorang undagi pembuat patung. Nah, lalu bagaimana kata si pembuat patung itu sendiri? Pengalaman saya bikin patung ini. Biasanya saya itu bekerjanya itu fokus, selalu ingat-ingat perlingga itu. Misalnya kita bikin Ganesha, patung Ganesha, kita tuh ingat patungnya perlingga Ganesha. Kalau ini enggak, ini saya bekerjanya karena banyak ketawa. Banyak ketawanya? Saya banyak ketawanya. Sesuai dengan sifat Iya, beliau iya. yang happy. Banyak ketawanya dan juga saya sering berjalan. Ketek berjalan saya, gitu. Ketek jalan. Nggak biasanya kalau banyak Pak Made Bayu yang punyai itu wisata Nusa itu, yayasan wisata, sering pesan patung Ganesha. Saya fokus, tenang bekerjanya. Kalau ini enggak, saya itu kerja gitu bekerjanya. Nah itu pengalaman sedikit saya ceritakan ke pengalaman saya. Berarti Jero Mangku Undagi di saat Jero Mangku membuat arca ini tepat sosok Wenare ya. Ya mungkin begitu saya. Ya karena ketawa jadi Sendiri, kesana ketawa sendiri. Iya. Lalu kemudian Jero Wayan yang kami ajak ke tempat pembuat arca itu. Nah, di sana beliau memberikan pengakuan sebelum datang dengan istrinya. Dia membuat pengakuan. Nah, pada saat yang memutuskan untuk membangun usaha itu Jero Mangku. Nah, salah satunya di Puncak Mundi lah. Nah, waktu di Puncak Mundi niko gedongan niko kan durung mau wonten kerangkeng sekali mangking. Mangking kan sampun dibuat kerangkeng saking besi stainless niko nggih. Durung wonten waktu niko. Nah, bahkan pintunya gedongan pun juga nggak ada kuncinya dulu. Nggak ada, tapi ditutup. Posisinya tertutup. Iya kan? Tiba-tiba pas yang baru mulai akan ngatur orang bakti, Jero Mangku, wonten Wenaro naik satu. Dibuka nih tuh. Dibuka nih anunya, pintu gedongannya sama Wenaronya. Iya kan? Habis itu duduk di samping masih. Ya dia fokus lah sembahyang. Belum ada juga tempat sesajian yang harus di dalam kerangkeng ditaruh. Enggak di luar, enggak diganggu. Jero Mangku durung minta Oh, enggak ada Jero Mangku. Enggak ada Jero Mangku. Tiang hanya sembahyang, dia ngajak mbok tiang anaknya Bapak Gohin yang di Telago nih. Ya, jadi agak kurang tianga, kan ajak panak tianga yang nomor 2 waktu niko. Ya, nomor 1 nomor 2 lah panak tiang ajak panggil tiang kan. Nah niko usan terus mau bakti, nggih kan? Usan bakti nggih. Baru akan mau lunas itu sama Wenaro niko pintunya ditutup malah. Ditutup langsung ragan Wenaro niko kecil turun hilang belakangnya. Saya mohon izin, mohon tuntunan bahwa saya akan mau memulai usaha di Jawa. Pada saat itu kami sudah sepakat untuk membuat sebuah arca dengan Jero Mangku JMJK. Nah, beliau juga mengadakan ada keanehan di sana. Di saat beliau menjalankan upacara yang ada di pura itu sendiri, di pura Puncak Mundi. Bahkan ada juga sosok kera yang besar itu pas saat dia ngantep itu. Mereka tuh duduk di kotak sesari sampai selesai ngantep, duduk terus di sana. Maka tak panggil langsung pengayahnya, coba bawa sini lungsurannya. Tak kasih lungsuran satu, langsung pergi. Kalau memang penangkilan itu tidak kusuk, tidak fokus, jangan harap tidak diganggu. Kalau penangkilan itu fokus, kusuk dan kerohaniannya sudah masuk, memang dia menyatu, memang ingin tangkil kepada beliau, memohon anugerahnya beliau, niscaya nanti kera-kera itu kami jauh. Jadi kadang tiang saja yang menjadi pengayah di sana kadang dibikin bingung, jangan kan? Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, bagaimana tentang air suci itu sendiri? Bagaimana tentang Manik Toyo itu sendiri yang dikatakan JMJK? Nah, ini dia bagaimana kata JMJK.
beliau itu sempat mengajak juga tim pemantau kerak bumi ke Puncak Mundi. Beliau menganalisis di Puncak Mundi tim kerak bumi itu. Bahkan beliau menentukan titik ordinan itu di antara Beji dan Jeruan Puncak di pertigaan itu, bahwa di pertigaan itulah dianalisis bahwa kedalaman air itu cuma 100 meter. Nah, tapi kalau kita berpikir secara nyata, secara faktual, masa iya sih, sedangkan ini berada di ketinggian. Air itu kalau kita berbicara juga dengan sifat air itu kan dia selalu mengalir ke bawah. Nah, kenapa justru ini di pegunungan kok bisa airnya berada di dataran tinggi? Kenapa tidak ke bawah? Nah, seperti itu. Nah, inilah satu-satunya adalah merupakan kekuatan Asteganggenya yang memegang Manik Toyo. Nah, kemudian air suci itu dinamakan dengan air suci Astaganggasa. Ternyata di dalam air suci itu tertanam sebuah misteri yang sangat luar biasa. Dan di sana air suci itu, pengalaman saya setelah air suci menajamkan pemikiran seseorang. Kalau di Bali bilang dengan jenan, ternyata di dataran tinggi Puncak Mundi, di pura luhur Puncak Mundi, di sana ada sebuah Manik Toyo, sebuah air suci yang namanya Astegangge, di mana di sana dijaga oleh seekor kera putih, perwujudan dewa yang menjaga air suci itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial, sebagai seorang spiritual, sebagai pengurung ide Betara Nusa Penida yang ada di Tanah Suci, tidak sempurna apabila kalian tidak datang ke Pura Puncak Mundi. Karena apa? Pura Puncak Mundi adalah pura yang pinih lingsir yang ada di Tanah Nusa. Oke, sahabat muda, sahabat milenial, untuk kali ini cukup saya berbagi pada kalian semua dari Tanah Geger Nusa Dua tentang Nusa Penida. Saya singkat dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.